Assalamualaikum sahabat Rumah Tapes Arido. Kali ini Ana ingin menjelaskan tentang hewan unta. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus ya. Ayat yang menceritakan tentang unta itu ada di surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidaklah mereka memerhatikan unta bagaimana diciptakan? Dalam ayat ini jelas bahwa Allah itu mengajak manusia untuk berpikir dan merenung melalui keberadaan hewan unta. Unta makhluk ciptaan Allah yang memiliki sifat khusus loh. Rasulullah bahkan mengatakan manusia bisa meneladani sifat yang dimiliki unta dalam menjalankan perintah Allah. Unta diciptakan Allah dengan anatomi tubuh khusus yang mendukungnya untuk bertahan hidup di gurun pasir yang panas, gersang, dan minim air. Seperti matanya, dengan kelopak besar yang dimiliki unta dapat tembus cahaya dan terpasang bulu mata tebal yang melindungi bola mata dari debu gurun pasir. Mata unta dapat melihat objek jauh menjadi dekat dan kecil menjadi besar. Allah juga menciptakan penutup telinga dan hidung unta dari gangguan debu gurun pasir. Dan telapak kakinya dirancang dengan bentuk yang lebih memudahkannya berjalan di gurun pasir dan tahan panas. Uniknya lagi, unta tidak akan kehabisan liur meskipun sering menjulurkan lidahnya. Ini juga membantunya dalam bertahan hidup di gurun pasir. Allah menciptakan bagian punuk punggung unta secara khusus untuk menyimpan lemak dan makanan. Lemak tersebut diolah menjadi air dan sumber tenaga. Nah, maka dari itu, jika unta menemukan air, ia akan meminumnya dengan banyak dan menyimpannya. Jadi ia akan kuat berjalan tanpa kehabisan tenaga walaupun perjalanannya sangat jauh. Selain itu, ia dapat bertahan di siang hari. Unta juga memiliki kulit tebal dan bulu lebat di seluruh tubuhnya agar mampu menerjang dinginnya suhu gurun di malam hari. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 ini, Allah juga ingin mengajak umat manusia untuk mencontoh sifat khusus yang dimiliki hewan unta. Bahwa unta itu dikenal sebagai hewan yang penurut, yang bahkan melayani dan menuruti setiap perintah pemiliknya dengan patuh. Rasulullah pun menjelaskan lebih lanjut. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya orang mukmin itu seperti unta yang ditusuk hidung. Kemanapun unta dituntun, ia patuh. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, kepada Tuhanmu jadilah engkau seperti unta yang ditusuk hidung. Dari kedua hadis ini dapat dipahami bahwa sifat penurut unta patut dicontoh umat manusia dalam menjalankan perintah Allah. Habitat unta. Unta biasanya ditemukan di gurun atau padang rumput. Unta hidup sekitar 17 tahun. Unta dari negara wilayah kering dan gurun di Asia dan Afrika Utara. Populasi unta. Menurut catatan Guinness World Records, jumlah populasi unta di Australia diperkirakan semakin banyak dari tahun ke tahun. Pada 2013, jumlah unta mencapai 300.000 ekor. Jumlah unta itu naik sekitar 10% per tahun sampai 2022. Spesies unta. Unta adalah dua spesies hewan berkuku genap dari genus Camelus, satu berpunuk tunggal, Camelus dromedarius. Satu lagi berpunuk ganda, Camelus bactrianus, yang hidup ditemukan di wilayah kering dan gurun di Asia dan Afrika Utara. Oh ya guys, unta termasuk hewan mamalia juga loh. Makanan unta. Unta biasanya makan tanaman berduri, rumput kering, dan semak asin. Kalian tahu nggak? Unta itu bisa menghasilkan susu loh. Unta Pakistan dan Afghanistan mampu menghasilkan susu hingga 30 liter per hari. Unta dromedari rata-rata menghasilkan susu sebanyak 20 liter per hari dan unta Bactrian menghasilkan 5 liter per hari. Susu unta lebih sulit untuk dijadikan keju jika dibandingkan dengan susu dari hewan lain. Gimana nih? Seru kan? Seperti itulah Al-Quran menjelaskan seperti apa penciptaan unta itu dibentuk dan Allah juga menerangkan bahwa kita harus memiliki sifat yang sama seperti unta.
Kesimpulannya, kita harus menjadi manusia yang patuh akan perintah Allah, yang menjalani dan menuruti apa yang Allah perintahkan kepada kita dari segi beribadah kepadanya dan menjauhi larangannya. Unta aja mau menuruti apa yang diperintahkan oleh pemiliknya. Masa kita sebagai manusia tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah? Jadi jangan mau kalah dengan unta ya. Demikianlah yang dapat Ana sampaikan. Walaupun singkat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.